Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara bersamaan di pagi hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih baik. Untuk kesempatan kali ini saya akan berkutum sedikit tentang memahami hadis untuk ilmu pribadi kita, terutama dalam hal pengambilan informasi dalam sehari-hari. Jadi untuk hadis ini kan kita sering mendengar hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya. Jadi hadisnya ada tingkatannya, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, untuk menentukan apakah suatu hadis itu sahih atau tidak, menurut Imam Syafi'i, Bukhari, dan Muslim, yang menjadi ciri-ciri dari hadis sahih adalah sebagai berikut. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi hadis yang jujur, terpercaya, baik pengalaman agamanya, dan sempurna ingatan dan hafalannya. Lalu, kedua, para perawi yang terdekat dalam sanad harus satu zaman. Berarti kayak contohnya sahabat sejaman. Ketiga, rangkaian sebuah perawi dalam sanad itu haruslah bersambung mulai dari perawi pertama hingga pada perawi terakhir. Sanad itu berapa orang yang mendengarkan hadis itu. Misalnya kita kan sering mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab, dan seterusnya. Seperti itu sanad. Lalu keempat, para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sikot, dalam arti adil dan dobit. Dobit itu ingatannya kuat. Lalu tidak syadz atau janggal. Contohnya, hadis tersebut tidak berkontradiksi dengan hadis lain yang sahih. Lalu tidak berilat atau cacat. Ini notes dari saya untuk ilat ini dari sumber-sumber yang saya baca itu tidak dijabarkan secara lengkap. Jadi dalam konteks hadis ini saya mungkin masih belum bisa menjabarkan soal tidak berilat ini. Nah, dari ciri-ciri tadi, kalau satu pun tidak sesuai, itu hadis itu tidak termasuk hadis yang sahih. Lalu karena dia ada dengan sahih, hasan, dan dhaif. Kalau misalnya salah satu ciri tadi itu ada yang nggak sesuai, itu biasanya langsung termasuk hadis dhaif. Lalu apa yang termasuk dari hadis hasan? Hadis hasan itu tetap harus diriwayatkan dari perawi yang sifatnya baik tadi, muslim, barik, berakal, dan masuk dalam ketaatannya. Jadi hadis hasan itu biasanya orang yang sanadnya atau perawinya itu hafalannya kurang. Dan tapi ada catatan, untuk hadis hasan itu tidak boleh syadz dan tidak boleh ilat. Jadi hadis hasan tersebut tidak boleh berkontradiksi dengan hadis lain. Kalau misalnya hadis tersebut berkontradiksi dengan hadis yang sahih, itu maksudnya dhaif. Lalu apakah contoh hadis yang dhaif? Ini saya ada dua contoh. Yang pertama itu hadis yang menyebutkan puasa itu setengah kesabaran dan kesucian itu setengahnya iman. Hadis ini dhaif karena sanad dari hadis ini salah satunya dari orang yang bernama Juraisi bin Khulaid. Ini adalah seseorang yang majhul, tidak dikenal. Jadi para imam besar,
Bukhari dan yang lain itu menyatakan kalau orang ini tidak dikenal pada zaman tersebut. Jadi kita tidak tahu apakah orang ini agamanya baik atau enggak, atau apakah hafalannya itu baik atau enggak. Jadi karena ada dia, hadis ini baik. Untuk kedua itu hadis yang berbunyi tidurnya orang yang berpuasa merupakan ibadah. Nah ini dikarenakan sanadnya ada Sulaiman bin Amr an-Nakhai. Itu adalah salah seorang pendusta. Jadi karena salah satu sanadnya itu orangnya pernah berbohong sekali aja, itu langsung doib. Jadi untuk jamaah ya, misalnya puasa kok tidur habis itu alasannya karena beribadah, itu dari doib. Lalu untuk ilmu ini, bagaimana cara mengamalkan ilmu ini di kehidupan pribadi kita? Jadi kan selama ini kita karena udah ada smartphone dan yang lain-lain, kita dapat informasi itu dengan mudah, sangat mudah dan sangat cepat. Banyak informasi tersebut itu palsu, masih hoax lah kita sebutkan sekarang. Nah, kita lihat saja dari cara ciri-ciri dari hadis sahih itu. Kalau misalnya kita dapat informasi dari saya serang WA, nah kita jangan langsung percaya dari sasaran tersebut. Itu kita lihat dulu apakah sesuai tadi kan berita itu dari satu sumber aja atau banyak. Itu kita bisa membantu untuk memfilter ya. Kalau misalnya informasi itu sudah yang nge-share banyak, berarti ada kemungkinan itu masih benar. Kalau misalnya informasi itu yang nge-share cuma satu orang, itu kita harus ngecek apakah orang itu orang yang apakah terkenal orang yang berdusta atau meragukan informasi dari orang tersebut. Kemudian tadi untuk syad dan ikhtilaf tadi, jadi informasi itu apakah berkontradiksi dengan informasi lain yang mirip. Contohnya apa ya? Misal aja, misalnya ada suatu bencana gitu. Nah ada yang bilang informasi yang bilang bencana ini disebabkan oleh A. Lalu ada informasi lain yang bilang bencana ini disebabkan oleh B. Nah itu jangan langsung percaya salah satu. Kita harus masih lihat tadi. Lalu untuk berkira tadi yang salah tadi, kita lihat misalnya video itu banyak ya untuk cara mengedit video itu. Pakai Photoshop bisa, pakai editor video lah bisa. Bayangkan kalau salah editor video pakai HP pun tidak bisa. Nah itu kita bisa lihat lah cacatnya video itu biasanya kelihatan kalau videonya sudah diedit. Jadi intinya ada kalau soal informasi yang kita dapat dari sosial media itu kita jangan langsung percaya. Berarti kita harus mencari tahu lagi apakah informasi yang kita dapatkan ini itu benar atau tidak. Sekian, semoga foto saya ini bermanfaat, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.